Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solih Solihah. How are you today? I'm good. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semangat. Yes. Today we will learn about thematic tree. Now, please prepare your book. Silakan disiapkan dulu bukunya ya. Before we start our lesson today, let's pray together. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Last class. Yes. Mana semangat tuh? Ini semangat tuh. Oke. Now I will share screen. Ini ya buku yang kita pakai hari ini, thematic tree. Bisa saya atur dulu layarnya ya. Loh, jadi gini sebentar. This is our book for today. Benda di sekitarku. The title is Benda di sekitarku, tema 3. Okay, now let's go to our slide. Kita hari ini akan belajar satuan waktu dan hujan. Menarik ya materinya. Now, please open your thematic tree, page 172. Sebentar nih saya atur dulu layarnya. Now, you can open page 171. Ini ya, 171. Subtema tree berbahan wujud benda. Tema berapa, Miss? Tema 3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unit of time, satuan waktu. Satuan waktu, biasanya kita kalau lihat jam itu kita bisa tahu ya sekarang jam berapa, what time is it. Dan kita juga bisa memperhatikan aktivitas kita lebih detail lagi. We usually use this clock. Kita biasanya menggunakan ini and this. Kita biasanya menggunakan jam ini, jam dinding ya, dan juga jam ini, jam untuk ini biasanya alarm. Sebenarnya kurang satu ya ini, watch, jam tangan. Tapi kalau untuk jam pasir, kita jarang menggunakannya ya. Now, lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Ayo yang bisa. Solih-solihah, raise your hand. What is the answer? What? Okay, good job. Satuan waktu itu jam, menit, dan juga detik ya. Jam, menit, and detik. Okay, remember. Jam, menit, detik. Okay, I will clear all draw. Now let's learn how to read time. Sekarang kita belajar ya gimana sih cara baca waktu. So lihat at this clock. Kita lihat ya, let's look at this clock. Can you see there are 3? Okay, let's continue. There are 3 hands. Hands itu bukan tangan, tapi maksudnya jarum jamnya hands. Hand, jarum jam. Okay, this is short hand, short.
Short itu gini aja, pakai kelingking ya. Shorthand shows the hour, menunjukkan jam. Saya tulis di sini menunjukkan jam. Shows the hour. How about yang sebelah kiri nih, Seka? Di sebelah, di kanan ya, di sebelah kanan jarum jamnya lebih tinggi, lebih panjang. This is long hand, oke, atau jarum panjang. It shows the minutes. Menunjukkan menit. And this is I will change the color into yellow. Supaya sosok lihat tidak bingung. Here it shows the second. This is second hand. Second hand. Second hand atau jarum yang menunjukkan detik second. Remember, shorthand, short. Pakai link aja ya tadi. Shorthand, jarum pendek menunjukkan jam. Long hand, jarum panjang menunjukkan menit. Second hand atau jarum yang menunjukkan detik. Oke, let's continue. Dari sini kita bisa membaca jam. Coba let's see the hour, the minute, and the second. Oke, soalnya kelas-kelas. Yes. Masih semangat kan? Masih dong. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk jam sendiri, perhatikan ya. Kita lihat dulu di menitnya. Minute. Let's look at the minute. Oke. Setiap di sini, ini itu 0. Ini ada titik-titiknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Ini yang Miss Eka kasih warna. Miss Eka ganti aja warnanya. Yang ini jadi green. Biar nggak bingung. Nanti itu dikira detik. Oke. After 5 seconds. Oh no, 6, 7, 8, 9. Yang ini Miss Eka. 10. Nah, jadi pergerakan long hand atau jarum panjang itu dari sini ya. Lompat ke sini 1 menit. Lompat ke sini 2 menit. Lompat ke sini 3 menit. Lompat ke sini 4 menit. Jadi yang dilihat bukan angka 12, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 11 ini bukan. Angka 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan juga 12 adalah untuk 4 hour. Coba Miss Eka kasih gini ya, biar nggak bingung. Ini 4 hour. Yang ada di dalam lingkaran ini 4 hour semua, atau untuk jam.
Oke, lihat. Jadi kalau mau lihat menit bagaimana misalnya kamu harus tahu ya titik-titiknya. Hitung satu 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 satu. Nah, lihat ingat ya, jika jarum panjang itu yang dihitung adalah titik-titik kecil ini. Dimulai dari 0 di sini ya. Bagaimana dengan angka-angka yang ada di dalam jam, Miss? Ini adalah untuk jarum pendek. Or jarum pendek tadi apa ya? Shorthand. Sekarang kita lihat panjangnya ada di angka 2. Ini sudah bisa kategori. Kita mulai dari 0 ya, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu Sosolia. Jadi Sosolia bisa menulis 10 di sini. Ini ya. Kita tulis ini. Sepuluh. Kalian tulis 10. Kemudian ingat ya, ini adalah menit. Menunjukkan menit. Now, let's look at the hour. The shorthand. Shorthand. Namanya aja short. Short ini ada di short pendek. Bagaimana dengan shorthandnya misalnya? Oke, let's do it. Dilihat, ini panjangnya di angka berapa? Di angka 10. Oke, tulis 10. Misalnya ganti warna blue. Nah, saya luruskan di sini ya. Oke, sudah. Loh, Miss, berarti second hand-nya atau detiknya tidak usah ditulis. Tidak usah ditulis. Oke, karena ini hanya menunjukkan detik. Jadi setiap detiknya 1 detik, 2 detik, 3 detik, gitu. Tapi kalau menit, jarum panjang menunjukkan ke menit. Jadi setiap 1 menit bergerak. Setiap 1 menit bergerak. Setiap 1 menit bergerak. Dan 1 menit itu agak lama ya. Oke. Jadi jawabannya adalah what time is it? It's 10. Oke, 10 lebih 10. Oke, saya lihat. Now let's continue to the next clock. Kita lihat, it is 8:15. Ingat ya, 8:15. Yang di sini adalah 15 adalah menit, yang di belakang adalah menit. 2 angka di belakang. Di belakang titik 2 ini titik 2, titiknya kurang 1. 2 angka di belakang titik adalah menit. 2 angka di depan adalah detik. Jam, maaf. 2 angka di depan adalah jam. 2 angka di belakang adalah menit. Oke, so lihat. Now, let's draw this clock. Kita gambar bareng-bareng ya. Kita mulai dari menitnya aja dulu. 15. Ingat, dimulai dari sini. 0. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau 10 kan berhentinya di 2. Bagaimana dengan 15? 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Di sini soli-soliha 15-nya. Jadi, the long hand atau jarum panjangnya menunjukkan ke angka
Angka 3. Tapi yang ditulis bukan 3, tapi 15-nya. Sekarang look at the hour atau jamnya ya, jam 8. Ingat, kalau jarum jam yang menunjukkan hour atau jam itu pendek atau panjang? Ayo raise your hand. Good job. Yang pendek ya, jadi menunjukkan ke sini. Oke, jam 8 sepertinya. Maaf. Ada sari. Ini gini ya, layout gambarnya tadi. Oke, like this. Jadi ini menuju ke 8. Nah, jadi ini adalah jam 8:15. Oke, selesai lihat. Saya akan bersihkan dulu ya. 1, 2, 3. Clear all drawing. Now please open your thematic page 179. Saya kasih share dulu ya. Kita ke 179. Mana tadi? If you open your book, page 179. Yes? Oke, yes. Sekarang kita belajar tentang unit of hour. Oke, or satuan jam. Yang tadi bisa saya sebutkan jam, menit, detik. Oke, jam, menit, detik. Sekarang kita harus mengingat, remember, 1 jam sama dengan 60 menit. What? Apa tadi? Good job. How about 1 minute? 1 minute, 1 menit adalah 60 detik. Apa tadi yang bisa saya ngomongkan? Oke, good job Solihan. Ingat-ingat ya, 1 jam adalah 60 menit, 1 menit adalah 60 detik. Sekarang saya I have a question for you. Saya punya pertanyaan buat Solihan. Berapa menit dalam 2 jam? Berapa ya kira-kira? Dilihat di sini rumusnya. 1 hour equals to 60 minutes. 60 minutes kurang S. Sorry. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau 2 jam gimana dong? Ayo yang tahu, raise your hand. 2 jam sama dengan 2 dikali berapa? Ayo. Dikali 60. Berapa hasilnya? 2 dikali 60. Berapa ya? Kita hitung bareng-bareng ya. 60 ditambah 60. What is the answer? Let's count together. 0 plus 0 equals to 0. 6 plus 6 equals to 6 plus 6. Keluarkan jarinya. 6 ditambah 6 sama dengan, setelah bilangan 6 itu bilangan berapa? Bilangan 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. So the answer is 12. 12. Wah, ketemu nih Soliha. The answer is 120 minutes. Atau di dalam bahasa Indonesia 120 menit. Wah, good job. ICP are smart students. Kalian semua pinter ya. Oke. Bisa saya bersihkan dulu. Yang mau ditulis silahkan di post. Clear all drawing.
Nah, sekarang pertanyaan lain dari Miss Eka. Ini ada kok di bukunya Solihah. Bisakah kalian merubah 1 jam 40 menit ke dalam menit? 1 jam 45 menit ke menit. Gimana ya caranya? Ada yang bisa? Ayo, raise your hand. Yang bisa, silahkan dikerjakan ya di bukunya masing-masing. 1 minute plus 45. Oh, no. 1 minute. Misalkan 1 detik ini, maaf ya. 1 jam harusnya. Saya tulis di sini aja. 1 jam ditambah 45 menit. Sama dengan, ingat, jadi 1 jam sama dengan berapa menit? Good, 60 menit. Ditambah 45 menit. Nah, jadi seperti ini ya. 60 menit ditambah 45 menit. What is the answer, Solihah? Berapa jawabannya? Kita hitung bersama-sama ya. 60 plus 45. 0 plus 5. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 6 ditambah 4. Keluarkan jari 6 ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Sama dengan 10. Wah, ketemu jawabannya ini. 105 atau 105 menit. Masih menit ya, jangan lupa. Nah, jadi Solihah, caranya kalau ada jamnya seperti apa tadi? Dirubah ke menit dulu. Dirubah ke menit dulu. Nah, di situ baru ditambahkan dengan menit lainnya. Gitu ya. Yang mau menulis silahkan di post videonya. Nah, bisa kita bersihkan ya. Clear all drawing. Okay. Now please open your thematic tree, page 222. Page 222, 220. Maaf ya Solihah, ternyata halamannya adalah 217. Page 217. Oke, please open page 217. 217. Oke, ada gambar rumah dan juga air ya di sini. Nah, ini akan membahas hujan. Solihah, pernahkah kalian memperhatikan terjadinya hujan? Kita baca bersama-sama. Oke, nggak pernah kata Miss Vivi. Hujan. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hujan terjadi karena ada perubahan wujud. Berubah. Nah, kayak gitu. Tapi bukan berubah jadi Power Ranger. Jadi apa dong? Kita lanjutkan ya. Sebagian permukaan bumi berisi air, ada sungai, danau, kolam, dan laut. Nah, jadi Solihah, sama seperti Solihah kalau lihat bunda masak air ya, airnya mendidih, terus habis itu menguap deh. Di bumi itu ternyata juga seperti itu, tapi bedanya tak pakai kompor, pakai sinar matahari dan juga panasnya matahari ini ya. Jadi di sini ada air, kemudian menguap. Uap air akan berubah jadi apa ini? Jadi awan. Jadi cloud. Kemudian awannya bergerak. Awannya bergerak. Loh, awan bisa bergerak? Iya bisa. Kalau ketera angin bergerak, bisa bergerak ke kanan. Kok ini digambarnya ke kanan ya. Setelah itu terjadilah hujan.
Detailnya seperti apa, Miss Eka? Oke, Miss Eka jelaskan lagi lewat sway ya. Oh ya, ini tadi bukan 220, but 217. Oke, proses terjadinya hujan. So lihat, coba dilihat gambarnya. Ini yang tadi ya, dari sini awalnya. Awalnya itu dari sini, bermula dari genangan air yang ada di permukaan bumi. Genangan air itu bisa danau, bisa sungai, bisa air laut. Yang pertama, air di permukaan bumi menguap terkena sinar matahari. Panas itu. Jadi penguapnya bukan karena kompor, tapi kena panas matahari. Uap air akan berubah jadi awan. Awan akan berubah menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang disebut sebagai hujan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya bisa cek dulu. What page is it? 218. Ini adalah halaman 218. Ya, ini halaman 218. Bisa kasih stop dulu di sini. Ini page 218. Bisakah kalian mengurutkan proses terjadinya hujan? Raise your hand. Mulai dari apa? Jadi, oke, kita jawab bersama-sama ya. Let's answer together. The first, yang pertama adalah air laut mengalami penguapan dari panas sinar matahari. 2, uap air berubah jadi awan. 3, ada proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Ingat ya, uap air. Oh, gini aja deh biar gak bingung. Uap air berubah menjadi titik-titik air. Yang keempat, butiran-butiran air jatuh ke bumi. Kalau jatuh ke bumi, ya sudah terjadilah hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul, akan menggenang, berkumpul. Kayak Solihah lihat itu, kali atau sungai di sekitar rumah Solihah. Kalau ada hujan, pasti penuh ya. Nah, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Jadi air yang ada di sungai itu kembali menguap, air yang ada di laut menguap lagi, seperti itu. Terus Miss kalau sudah menguap, balik lagi. Kembali ke proses awal. Setelah proses menguap, kembali lagi ke proses pertama. Lanjut kedua, ketiga, keempat, kelima. Air hujan turun, menguap lagi, balik lagi ke cycle pertama. Nah, seperti itu. Jadi bolak-balik ya. Airnya naik, turun, seperti itu. Good job, Solihah. Yay! Thank you for watching my video from the beginning until the end. Now, let's close our lesson by doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Solihah. Salam untuk keluarga yang ada di rumah ya. Jangan lupa kalau sudah selesai dari HP ditaruh dan silahkan istirahat atau bantu ibu atau bunda atau ayah ketika membersihkan rumah. Oke, Solihah, jangan sampai Solihah kecanduan HP ya. Sayangilah mata Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.